mau ucapin selamat malam soalnya gue recording ini malam, tapi gue nggak tahu ya lo pada dengerin ini jam berapa. Ini di gue sih menunjukkan sekitar pukul 1 lewat sedikit. Oke. Di sini gue nggak sendiri, gue bareng temen gue. Namanya siapa ya bro? Nama gua Stefanus Adi, biasanya dipanggil Adi. Oke, dan gue juga lupa perkenalan, nama gue Taufik, panggil Taufik juga aja. Di sini mungkin karena ini masih awal-awal lebih ke arah perkenalan dulu aja kali ya. Iya benar sih. Perkenalan dulu, mungkin mau coba dari siapa dulu yang kenalin lu apa gue nih? Gua dulu aja deh, karena gua agak pasif ya. Communication skill gua agak kurang, jadi mohon maaf. Perkenalkan, nama gua Stefanus Adi. Gua masih menjadi mahasiswa BINUS. Gue lahir 19 Juni 1997. Gue lahir di Balikpapan, besar di mana-mana karena orang tua PNS. Zodiak gue Gemini. Jadi buat kalian yang Gemini, kalau misalnya kalian dibilang mood swing dan lain-lain, gue ngerasain kok, relatable. Kemudian gue lahir di Balikpapan. Dan tempat lahir gue atau Balikpapan tuh? Sama ya? Sama, tempat lahir gue Balikpapan. I see. Paling untuk gue sih itu aja sih. Sambil jalan juga kita bakal banyak info yang keluar dari masing-masing dari kita sih. Gue sendiri Taufik, gue lahir 24 September tahun 97. Zodiaknya Libra kalau salah. Antara Libra atau Virgo tuh 24 September. Oh, di tengah-tengah? Libra ya berarti? Harusnya sih Libra. Libra sih ya. Timbangan tuh kan, orang yang banyak pertimbangan kan, ya, tapi nggak bisa ngambil keputusan. Nah, gue lahir di Balikpapan, tapi gue tumbuh besar di Bekasi, Cikarang, di lingkungan pabrik. Jadi mungkin apa yang gue omongin nanti ke depannya karena otak gue kemasukan banyak asap pabrik. Di sini sih sebenarnya nggak jauh-jauh ya. Ini ide gue udah lama, cukup lama, tapi juga kebetulan ketemu Adi lagi nih, teman-teman juga kan. Ini ide gue mungkin dari Desember 2018 gue pengen bikin kayak gini. Desember 2018 gue udah pengen bikin podcast sih sebenarnya, karena menurut gue kalau lu pada ngebacot doang gitu kan, berdebat akan hal-hal kayak apa sih perdebatannya gitu kan, tapi nggak ada hasil-hasilnya. Gue lebih macam ya udah record aja. Benar sih. Kemudian juga gue merasa kenapa gue bisa gabung sama Taufik untuk membuat podcast ini, karena yang gue lihat dan apa yang gue rasain sendiri bahwa kita itu banyak milenial dan permasalahan utamanya adalah mental health di angkatan mungkin gue bisa bilang kelahiran dari 90 sampai 2000 sekarang ya. Bener sih, karena di zaman kita ini dengan zaman orang tua kita, cara mendidiknya beda dan kita sudah mengenal teknologi terlebih dahulu. Kemudian akhirnya kita lebih memikirkan social feedback dari orang lain. Ekspektasinya beda lah ya. Jadi kita merasa mungkin banyak anak muda atau orang lain di sana yang merasa terbebani, apalagi cewek sih, karena gue punya pengalaman banyak tentang temen cewek gue. Experience banget soal ceweknya. Iya, bukan gitu juga sih. Tapi banyak temen cewek gue di luar sana itu merasa bahwa insecure, mereka kurang cantik. Mereka harus ini dan itu, apalagi kalau sosial mereka cukup toksik. Itu ada efek banyak dari sosial media sih menurut gue. Benar. Karena mereka terpapar sosial media yang kita nggak bisa berhentiin karena cukup pesat dan cukup luas juga. Pada saat kita bertumbuh berkembang juga beda di zaman orang tua kita, otomatis yang mereka rasakan itu ya ekspektasi dari orang sangat penting buat mereka. Itu sih yang gue rasa. Makanya gue sama Taufik pengen bikin podcast ini. Kami berdua memang orang yang tidak bukan expert dan tidak mengambil mata kuliah tersebut. Tetapi kami ingin menjadi platform ataupun orang-orang yang ingin sharing dan membantu orang di luar sana. Kalau ngomongin mental health, mental illness or everything, itu hal-hal yang udah mungkin orang bilangnya basi, klasik, gak penting, atau lu halu doang kali. Yang ini ngomong-ngomong kita bikin podcast dengan audio doang karena kalau secara video ini tidak memungkinkan untuk dipublish.
Ada beberapa adegan-adegan yang terlarang. Enggak juga, Pik. Nanti orang Nggak bakal masalah, tahu. nggak masalah. Oke, mungkin basicnya start dari diri sendiri kali ya. Ya. Mau lu duluan apa gua duluan yang start sharing nih di sini? Tadi perkenalan kan gua. Hmm. Coba mungkin Taufik duluan ya. Start sharing. Mhm. Jadi gini sih, kalau gua mungkin buat teman-teman yang udah kenal gua dan memfollow gua di sosial media, boleh di follow Instagram gua Sianak Besar, @sianakbesar. Jadi gua sempet sekitar 2018 pertengahan, kalau nggak salah. Gua bikin konten di highlight Instagram gua. Gua ngebahas soal happiness, self love, love and religion, trust juga pernah, tapi gua belum bisa ngebahasnya terlalu dalam. Soal happiness yang gue alamin sih, yang gue alamin pribadi ya. Basically, pertama-tama gue bisa bilang gue anaknya cukup traumatik. Anaknya gue cukup traumatik banget. Ketika gue punya satu kesalahan atau ketika gue punya satu hal yang nyangkut tuh bener-bener bikin gue kayak anjir ini mesti nggak gini nih. Ini mestinya nggak gini nih. Terus di momen itu gue belum bisa berdamai sih sama diri sendiri. Jadi let's say, oh ya belum tahu juga. Kondisi fisik gue alhamdulillah sempurna, tapi maksud gue secara ukuran gue cukup lebih besar dibanding teman-teman semua. Oh ya di sini kita pengen ngomongin mental health tapi dengan cara yang lebih santai ya. Jadi nggak yang gloomy banget, nggak yang sedih banget. Sedih banget lah. Nggak yang sedih banget. Nah, gue tumbuh di lingkungan yang suportif sih sebenarnya. Tapi mungkin karena kondisi badan gue yang cukup besar dibanding teman-teman gue, sering mendapatkan banyak penolakan sih. Dalam artian seperti apa tuh penolakan, Pik? Penolakan kayak gini loh. Mungkin karena gendut sih dulu dalam banget, sekarang kayak gue udah bodo amat bilang gendut. Lebih ke susah nyari teman, gue bisa bilang susah nyari teman dalam notabene dimana anak gendut biasanya bakal jadi introvert dulu. Ya sih, introvert terus dibully terus kayak diejek-ejek lah pokoknya. Terus dianggapnya kalau lo inget zaman gua SD, zaman kita SD, nggak tahu yang dengerin umurnya berapa. Zaman SD itu lagi hype-nya Smackdown. Iya, ngerasain sih. Nah, zaman Smackdown di mana orang semua tahu Big Show. Semua orang tahu Big Show, terus kayak gue pernah ngalamin ya. Sebenarnya halnya gue goblok banget sih, bego banget, jadi kayak gue dikeroyok. Bercanda dikeroyok. Bercanda tapi kan? Bercanda, awalnya bercanda tapi akhirnya ada beberapa pukulan yang serius. Aduh. Di belakang lapangan sekolah, terus kayak tiba-tiba teman-teman dari SMA ke kakak senior SMA teriak dari atas gitu, kayak teriak sebut-tebakan Big Show. Itu gue masih inget banget sampai sekarang, itu sekitar kelas 4 SD sih inget gue. Terus juga gue, karena gue gendut, gue juga malu buat komunikasi, berinteraksi sama lawan jenis. Gue tertutup banget. Temenan gue cuman sama SD tuh gue cuma main sama PS. Itu sampai kelas 4 baru gue bisa berteman dengan beberapa teman gue. Dan gue pikir gue udah bisa berdamai dari situ. Karena gue mulai punya temen cewek sekitar 1-2 orang lah. Nah dari situ masuk ke jenjang SMP tuh. Masuk di jenjang SMP, wah gila lagi, gue nggak tahu ya. Mungkin teman-teman SMP gue tidak menganggap hal ini benar. Gue juga nggak bisa mengkonfirmasi hal itu. Tapi mungkin gue sempat ngerasain dimana bingung mesti berteman sama siapa, karena gue malu sih sebenarnya, basicnya malu dan takut nggak diterima gitu kalau berkenalan sama orang. Karena gendut itu kayak basic sih. Mungkin yang gue bilang tadi, mungkin beberapa orang anggapnya nggak penting. Karena balik lagi ke mental orang masing-masing kan. Nah di SMP gue sempat merasa tidak punya teman. Merasa ya, bukan berarti kalian benar-benar nggak nemenin gue nggak tahu juga tuh waktu SMP ya. Dibully juga masih, dibully karena gendut. Tapi di situ mungkin teman-teman gue nggak menjudge, gue nggak menjudge. Tapi gue merasa bahwa akhirnya gue mesti jajanin mereka. I see. Gue mesti jajanin mereka cuman biar gue bisa temenan ya mereka nih. Gue jajanin, gue masih inget banget itu harga es kelapa masih 2.500. Tahun 2011 2012 tuh es kelapa masih harganya 2.500. Gue udah lupa sih. Gue kayak itu semua nyantol banget es kelapa 2.500. Terus di situ masih ada ayam yang per potongnya goceng. Pokoknya gue sering jajanin es legen harganya 2.000. Es legen itu dari buah lontar airnya gitu. Wah, nggak pernah makan sih. Ya, nah di situ
gue ngerasain terus, tapi dan akhirnya gue bisa berteman sama teman-teman gue. Dan kayaknya step by step, time by time akhirnya ya udah temenan biasa aja. Terus terjadi penolakan secara fisik dalam segi dalam segi kisah kasih lah. Dalam segi percintaan lah. Kayak gue merasa kalau karena gue gendut, gue nggak bisa diterima sama cewek nih. Itu yang benar-benar lancep ketika di SMA. Jadi basically gue punya kayak semacam temen dekat, akrab dekat banget cewek. Mungkin bisa bilang gue demen sama ada orang. Ya iya sih, demen banget parah, demen parah. Dari gue kecil sih, dari gue SMP kelas 2 gue demen sama dia. Tapi demen yang biasa aja ya. Sampai one day gue kayak main terus, sering nongkrong. Satu temen gue nyotok kayak, lu kenapa gak sama Topik aja sih? Gitu. Lu kenapa gak sama Topik aja sih? Dia, in fact-nya dia ngomong, dia udah mau coba serius tuh. Itu temennya si cewek ini yang temen gue juga, jadi kayak kita setongkrongan gitu. Oke. Let's say ceweknya, lu ngomong sama tuh cewek, mestinya gue gak denger. Tapi posisinya lu ngobrol di bagasi mobil, gue di pintu samping. Lagi nongkrong, kedengeran gak sengaja kayak, lu kenapa gak sama Topik aja sih? Dia udah mau serius gini, dia balik sama lu. Jawabannya simple banget jawabannya. Apa tuh? Gue pengen punya pacar cowok ganteng gak? Dia melihat secara fisik berarti. Dan dimana itu yang hal yang bikin gue paling insecure semenjak gue kecil. Dan gue berani bilang sampai sekarang, mungkin gue terlihat berdamai dengan hal itu, tapi sebenarnya mungkin belum ya. Dari situ timbullah kayak mindset yang sampai sekarang masih nancep di otak gue. Cewek cuman mau sama cowok yang ganteng. Cowok yang kalau dibawa jalan sama dia gak bikin dia malu. Ya sih. Simpelnya gini deh, lo kalau kita ambil contoh, lu jangan nonton Beauty and the Beast deh. Kalau bahasa gue ya, kalau bis miskin juga dia gak bakal bisa kayak gitu. Itu terlalu fantasi. Iya benar. Kalau kena ngomong ke situ kayak gitu lah. Simpelnya kalau lu bandingin, lu jalan cewek disuruh milih antara cowok ganteng dan cowok jelek, atau cowok ganteng dan cowok yang tidak menarik secara fisik ya. Mereka akan lebih tertarik untuk berkenalan, menurut gua. Mereka bakal lebih tertarik untuk berkenalan dengan cowok yang ganteng nih. Menurut gua. Kayak, weh, ganteng nih orang. Kalau gua bajak jalan kemana-mana, gua gak malu tuh. Dan dari situ gua mikir, itu yang benar-benar nancep di diri gua sampai sekarang, sampai detik ini. Itulah juga kenapa gua jadi orang yang takut buat ngambil komitmen, gua takut buat ngambil keputusan, dan karena gue sempat ngalamin yang namanya gak punya temen kali ya, ngerasa gak punya temen, ngerasa gak punya barang apa-apa. Kayak temen tuh jadi hal yang penting buat gue. Jadi buat gue, kebahagiaan gue ketika gue bisa berguna buat orang. Kemarin udah sempet ngobrol nih waktu ada kaca ya. Iya, benar-benar. Kebahagiaan gue adalah ketika gue bisa berguna buat orang. Kebahagiaan gue adalah ketika gue punya status di sebuah lingkungan sosial. Punya title. Itulah mungkin buat teman-teman yang belum tahu juga, gue waktu SMA sempat tim basket, kuliah juga gue aktif di beberapa organisasi, dan mungkin punya role juga di situ, gue kurang paham juga. Tapi gue dianggap ada gitu, dipandang. I see. Itu yang buat gue kayak, oh this is what I need. Gitu. Tapi dari situ muncul lagi insecurity ngomong bahasa yang bener gak sih? Iya, insecurity. Ke dalam satpam. Bukan. Insecurity itu ya lu lebih tau lah. Ya kan? Insecurity gitu dimana gue ngerasa setelah ini semua gue bakal jadi apa? Ya sih. Setelah ini semua gue bakal ngapain? Apakah gue masih bisa diterima? Apakah gue masih bakal bisa punya teman lagi baru dan lain-lainnya? Di situ semua rasa takut gue berkumpul tuh. Jadi sebenarnya ini penyakit tuh panjang nih, backtracknya panjang. Mungkin ceritanya kurang dalam, tapi backtracknya menurut gue panjang. Sampai gue baru sadar di 2018 gue sadar di mana kenapa gue nggak bisa deketin cewek. Oh, cewek itu pernah bilang kayak gitu. Kenapa gue takut kehilangan teman sampai gue bego banget buat berteman sama orang. Oh, karena gue pernah sempat gak punya teman. Kenapa gue pengen banget berarti buat orang lain. Oh, karena gue sempat gak merasa punya arti apa-apa. Kayak semuanya numpuk dan tanpa sadar itu kayak
bikin gua sedikit anxious ya, sedikit nggak nyaman banget sama diri gua. Gua ngerasa kayak gimana ya, pikiran gua tuh kayak numpuk kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Akhirnya solusi yang gua dapetin buat diri gua itu I need distraction. Gitu, gua butuh distract dimana kayak lebih cari aktivitas sih, cari kesibukan, ya. Mungkin nongkrong, main kartu, kadang basket, makan sama temen cabut, terus zamannya Mobile Legend, main Mobile Legend. Okay. Sampai gue bisa nongkrong sampai subuh sama teman-teman gue. Sampai titik ini pun gue berani bilang gue belum 100% berdamai sama diri gue soal hal itu. Tapi kalau dibilang gendut segala macam, gue udah kebalah kayak ya udahlah, emang gue pun menggunakan identitas gendut itu buat diterima masyarakat. Dimana sempat ada yang bilang sama gue, temen dekat juga sih, dia kayak bilang, aku nggak mau kamu ngomong kalau kamu gendut cuman biar teman kamu ketawa sama kamu. Karena beda antara teman kita ketawa sama kita sama teman kita ketawain kita. Itu dua hal berbeda. Dan dari sekian banyak orang yang gue kenal, dia sebenarnya gue baru kenal tapi cepat akrab. Dia sadar akan hal itu. Dia sadar di mana sebenarnya gue gak nyaman, tapi gue berusaha menyamankan diri dengan semua toxic yang ada. Dan balik lagi, itu semua juga berawal dengan mungkin sosial media ya. Sosial media gue berani bilang itu bener-bener kayak bikin lo insecure banget sih. Berpengaruh banget. Parah. Simpelnya gitu deh. Mungkin nggak semuanya mengalami ini, tapi paling simpel adalah ketika lu pengen diet, nih ya, ini buat cewek mungkin, lu pengen diet terus jam 12:30 malam, lu liat Instagram di explore, ada makanan yang kayak crunchy atau juicy dagingnya gitu, lu pengen makan, pastilah. Walaupun lu nontonnya dia ngebuat steak, tapi ketika di kamar lo adanya Indomie, lu masak Indomie. Iya pasti apa aja yang di kamar lah. Itu toxic di hal kecil dari sosial media, Instagram. Hal besarnya, gue berani bilang juga nggak sedikit kok kasus yang bunuh diri karena cyberbullying. Benar. Kalau yang baru-baru ini ada artis K-pop yang namanya Sulli FX. Kalau kalian tahu mengenai K-pop, bukan berarti gue tahu K-pop ya, tapi emang gue tahu K-pop. Kita berdamaikan hal itu. Iya. Karena menurut gue cyberbullying itu udah menjadi hal yang cukup diperhatikan sekarang. Cuman banyak orang atau banyak teman-teman kita atau bahkan orang tua kita tidak tahu bagaimana cara menanganinya dengan baik. Karena banyak dari teman-teman gua itu kebanyakan memberikan apa ya, bukan testimoni, lebih ke sharing ke gua bahwa terkadang orang tua mereka seperti tidak mengerti kondisi mereka, karena orang tua itu terkadang ya secara kasarnya kepo, pengen tahu, tapi mereka menanyakan kepada kita itu secara offense yang langsung. Sedangkan kalau misalnya ada beberapa orang mungkin bisa ya ngomong langsung, beberapa butuh pendekatan lebih lembut lah ya. Beberapa butuh waktu dan tidak bisa secara langsung ketika orang tua atau siapapun itu yang menanyakan kepada mereka tanya dan mereka memberikan jawaban langsung. Menurut gua mereka nggak bisa dan mereka harus menyiapkan mental tersebut untuk let's say mengutarakan apa yang mereka rasakan, memberikan proclaim sendiri. Benar, bukan karena mereka nggak mau cerita, tapi lebih kepada mereka mau cerita, tapi dalam diri mereka belum yakin bahwa apakah gue cerita ini gue menyelesaikan masalah itu, ataukah gue cerita ini teman atau siapapun yang mendengar itu bisa menjaga rahasianya. Banyak yang menjadi insecure. Dan menurut gue kalau misalnya orang bisa menerima diri dia dan mengatakan bahwa mungkin memberitahu apa yang dia rasakan, itu sudah satu step yang baik untuk menerima diri sendiri. Menurut gue seperti itu sih. Jadi kalau tadi dari long story short, gue sebenarnya basically apa yang gue alamin sekarang, yang gue rasa gue alamin. Pertama sih anxious parah. Balik ke insecure tadi. Gue merasa kalau
Gue nggak nyaman sama kondisi diri gue sekarang karena di momen ini gue nggak punya title apa-apa. Tapi overallnya yang gue lakuin ya itu tadi Distraction. Distraction apapun bakal gue coba. Cuman buat sekedar menenangkan diri ya, menenangkan diri. Mungkin ada beberapa cara menenangkan diri yang nggak harus gue ceritain di sini kali ya. Iya sih. Ya kalian tahu lah pastilah apa hal itu. Benar-benar. Tapi sisi lainnya yang tadi gue bilang, kalau gue itu lebih ke insecure sih. Oke. Berarti pada fase ini lu sudah melewati bahwa gua punya title nih dari SMA, dari kuliah. Sekarang di fase lu sudah wisuda, selesai kuliah, lu akhirnya sekarang di fase dimana distraction lu kurang. Kurang. Akhirnya lu blank dan lu seolah lagi mau cari distraction apa nih yang baru. Jadi ini suatu fase yang baru buat lu berarti. Baru ngalamin yang kayak gini. Setelah sekian lama sih. Oke. Kalau dari lu sendiri gimana, Di? Kalau dari gue juga ngalamin sesuatu fase yang baru. Jadi sebelumnya gue bukan mau bilang teman-teman gue ngebully gue. Terkadang peoples atau orang-orang di sekitar kita tidak tahu sebenarnya mereka itu tanpa sengaja menyakiti atau apa ya? Crossing the line. Benar, mereka sudah melewati batas, entah itu bercanda, entah itu mengobrol. Karena mungkin, apalagi gue tipikal yang suka bercanda. Lu pasti relate, Vic. Karena kita tipikal orang yang ketika ngumpul, kita suka ngelihat orang ketawa. Kita seneng ketika momennya itu kayak live up, kayak rame, kayak ngelucu. Tetapi gue baru nyadar itu setelah gue di SMA, setelah pindah ke SMA yang baru di Kalimantan. Gue mulai merasa bahwa ketika kita berbuat baik kepada orang nggak bakal pernah mau cari tahu ataupun orang nggak tahu bahwa kita berbuat baik ke mereka, karena yang mereka lihat ya tergantung dari feedback teman-teman yang lain. Contoh, ketika kita ngumpul sama mereka, kita menjadi bahan, let's say kita dalam perkumpulan jadi joker lah. Karena gue tipikal orang yang suka ngelucu. Kemudian oke, sekali dua kali nggak masalah. Cuman terkadang dalam tongkrongan gue dulu di SMA, karena mereka membiasakan diri dan mereka sudah tahu bahwa Adi ini ngelucu, Adi ini bercanda. Jadi kita bercandain aja sampai pada satu titik di mana mereka cross the line, mereka melewati batas. Dan secara pribadi ya gue merasa ter-attack, gue merasa let's say tersakiti lah ya, secara lebaynya. Dan mereka tidak tahu itu. Dan gue baru sadar sekarang bahwa ya itu, terkadang people do something, orang melakukan sesuatu ketika lagi rame atau mereka lagi di dalam otak mereka euforianya terlalu apa ya, kalau misalnya bahasa saintifik, dopamin dalam otak lu itu dopamin, lagi anjing. dopamin dalam otak tuh lagi seneng-senengnya, lagi hype-hypenya. Kadang kita lupa bahwa kita cross the line. Akhirnya itu yang gue rasakan, bahwa orang nggak pernah menganggap gue serius. Kemudian masih banyak, apalagi di Indonesia, bukannya gue nggak mencintai Indonesia, tetapi masih banyak di dalam daerah itu yang namanya rasisme. Sangat kental sampai sekarang. Gak usah daerah sih, sampai benar, kita punya pengalaman sekitar 2 tahun yang lalu ya. Benar. Cukup keras. Masalah rasisme itu masih ada dan kita nggak bisa menutup mata juga. Apalagi kebetulan tinggal di ibu kota juga banyak juga masalah itu, walaupun bukan gua pribadi yang merasakan. Rasisme itu sangat menyakitkan. Karena kenapa? Ketika kita berbeda dari satu ras dan kita tinggal di dalam lingkungan tersebut, satu, walaupun mereka tidak melakukan apa-apa, ketika mereka tidak bermain atau berkomunikasi dengan kita, kita merasa terkucilkan. Kemudian dulu sama, gua dan Taufik adalah dalam posisi gua ingin mendapatkan yang namanya trust atau temen yang banyak dari lingkungan sekolah gua. Kemudian gua berusaha keras bagaimana mendapatkan
trustnya mereka, bagaimana mendapatkan teman yang bisa gua andalkan. Ya. Jadi ya otomatis pemikiran gua mendahulukan teman gua dibandingkan gua sendiri dan perasaan gua sendiri. Relatable banget bagi itu. Ya. Dan buat kita atau buat orang-orang yang seperti gua itu menyakitkan, karena ternyata ketika gue melakukan itu, gue mendahulukan diri orang lain dibandingkan diri gue. Kadang balasannya tidak sesuai ekspektasi. Makanya ada buku berkata bahwa ketika kita berbuat baik, jangan berekspektasi. Karena kita nggak tahu orang akan memberikan kita either itu positif atau negatif. Lakukan secara ikhlas aja lah. Benar, tanpa pamrih. Kalau misalnya kita mau melakukan kebaikan, lakukanlah. Kalau tidak, ya nggak masalah. Asalkan kita tidak merugikan orang lain. Itu sih yang menjadi prinsip gua. Tapi karena ada luka tersebut, ada luka dari rasisme, ada luka dari sedikit pembulian, tetapi mungkin mereka tidak merasakan. Iya, Dan gue tidak menyalahkan teman-teman gua, karena secara dewasa lah kita berpikir bahwa pada fase tersebut semua orang pasti bertumbuh. Sorry gue potong. Tapi soal bully, gue juga gak nutup mata dan gue juga gak munafik. Waktu SMP sampai SMA, gue jadi tukang bully nomor 1 bisa dibilang. Gak sedikit, ada beberapa teman gue yang sempat mungkin gue bikin nangis waktu SMP sama SMA. Dan ketika itu jujur aja ya, itu ngerasa ada kepuasan tersendiri cuy. Benar. Karena akhirnya lu kayak, mampus bukan gue doang. Benar. Ketika itu namanya defense mechanism. Terkadang ada keinginan dari diri kita yang untuk melakukan itu, walaupun kita tidak melakukan ke orang yang bully kita, tapi kita melakukan bully ke orang lain, rasanya ada satisfying, ada kepuasan tersendiri. Apalagi sampai nangis. Itu senang banget cuy. Walaupun nyampe rumah ternyata itu saudara jauh gue, dan itu gue dimana nyokap gue sih waktu itu. Anjing banget. Tapi gue nggak punya capability atau kemampuan untuk seperti itu, karena jujur, kalau gue dibandingkan Taufik, mungkin Taufik punya mental capacity lebih besar dari gue, karena selama gue berteman sama lu, Fik, gue melihat bahwa lu itu masih bisa menahan emotion lu, walaupun terkadang nggak bisa lah ya. Cuman dibandingkan gue sadar bahwa diri gue ini mood swing parah. Mood swing gue juga ngalamin sih. Nah, tapi mood swing lu lebih jauh masih bisa ditolerir orang dibandingkan gua semenjak kuliah. Okay. Dan sebelum kuliah gua nggak pernah mengenal lu, dan akhirnya kita berteman, kita berbagi cerita, kita sharing, dan gua tahu cerita lu, dan gua sempat terpikir bahwa gimana caranya gua jadi Taufik gitu. Tapi ternyata setelah gua pelajari bahwa gua salah. Bukan gimana caranya gue jadi Taufik, tapi gimana caranya gue jadi Adi. Adi yang bisa menerima bahwa diri gue seperti ini. Adi yang bisa mengetahui bahwa oke, diri gue seperti ini, gue harus apa. Stop the comparison ya. Yes. Comparison. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi lebih kepada pertama, menerima diri kita. Oke, orang bilang love yourself first before you love someone else. Yep. Cintai diri kita dulu sebelum kita mencintai orang lain. Tetapi ada satu yang miss di situ menurut gua. Sebelum kita love yourself, find yourself. Cari dulu siapa kita sebenarnya. Kemudian terima itu dan cintailah itu. Terkadang orang melewati prosedur itu sehingga mungkin jadi bingung, identity gua yang mana, yang harus gua love yang mana. Tapi tidak proclaim kayak gue sayang kok sama diri gue sendiri. Benar. Self proclaim tuh paling gila. Benar. Dan itu akan nyambung ke ada hal yang gue mau katakan, dan ini masukan dari teman gue yang kuliah psikologi di Untar, bahwa jangan melakukan self proclaim, jangan melakukan lebih kepada gue punya mental health nih. Gue punya mental illness nih. Iya. Gue sakit ini nih. Gue borderline disorder, atau misalnya gue punya bipolar disorder atau apa segala macam. Karena ketika lu self proclaim, lu memberi energi kepada diri lu bahwa lu percaya itu.
Dan yang tadinya mungkin nggak ada, bisa ada. Bisa terjadi gitu. Nah, dan benar. Karena kekuatan dari alam bawah sadar atau sesuatu yang kita percayai itu kuat. Makanya Dopingnya kuat ke otaknya dah sih. benar. Makanya dari teman gua mengatakan self proclaim tuh bahaya loh. Gua akhirnya research, gua akhirnya baca-baca bahwa dan benar itu bahaya, bahwa psikologi itu obatnya cuma satu, effort dan time. Oke. Effort dari diri kita sendiri untuk mau berubah, melawan fear kita. Oh. Kemudian let time heal. Biarkan waktu menyembuhkan. Step by step tadi. Ya, kalau mau instan bisa datang ke psikolog dan kemudian take medicine sambil melewati konsultasi dan sesi-sesi yang diberikan. Tapi beberapa teman gue yang ke psikiater, bukan gue menyalahkan ya. Gue sempat diarahin juga kayak, lu coba aja ya. Yang gue tahu dapatnya malah itu sih, apa namanya, obat penenang. Nah, antidepresan, penenang, seperti itu. Kayak obat tidur or something, dan itu efektif banget sih obat tidurnya. Kacau. Kalau buat lo teman-teman semua di sini yang pengen cobain namanya tinggi tapi halal, itu ada. Dan balik lagi tadi mungkin semua soal bully dan lain-lain. Menurut gue sih simpelnya gini. Yang gue rasain dan akhirnya gue coba berdamai adalah ketika ini kata-kata mungkin dari psikiater, motivator lama gitu. Kalau lo sempat inget, siapa tuh? gue gak mau nyebut nama. Oh iya. Ya kayak sahabat saya Oke. super. Mohon maaf, ntar disensor. Bagian itu dia pernah bilang, setahu gue ya, sedikit gue dia pernah bilang, lo nggak akan pernah terluka kalau lo nggak biarin orang itu ngelukain lo. Itu maksudnya gimana nih? Mohon maaf, gue agak lemot soalnya. Border diri lo sendiri. Let's say gini, gue dibilang lo gendut, sakit. Tapi kalau gue tidak menganggap bahwa itu kata-kata yang menyakiti gue tutup. Oh, itu nggak sakit buat gue. I see. Oh ya, itu gimana aksi dan reaksi. Oke. Itu dari aksi dan reaksi. Simpelnya kayak gitu. Dan mungkin kenapa gue bilang kesadarannya rendah? Gue berani bilang mungkin kesadaran mental di Indonesia rendah, dan gue tidak bilang kalau itu salah, nggak masalah. Justru selama ini toh orang-orang di Indonesia bisa survive kok. Iya. Tapi mungkin makin kesini ya karena eranya makin terbuka kali ya. Lu bisa feeling insecure terhadap hal-hal simpel. Contoh paling simpel, cewek. Oke. Gendutan deh. Simpel kan? Benar sih. Itu lebih ke body shaming gak sih? Body shaming ya, karena gue begini sih gue tidak pernah menganggap body shaming ya. Iya sih. Karena menurut gue orang yang punya hak bilang lu gendutan berarti orang itu mengenal lu. Tetapi kadang apa yang kita terima, nah itu kembali Offensive. ke, iya benar, ke perspektif kita. Kalau kita menerima itu sebagai bukan tindakan ofensif, no problem. Tapi kalau misalnya kita menerima itu sebagai, kok dia kayak ngomongin gua, nah negatif thought, pemikiran negatif itu cukup berbahaya juga menurut gua, karena hidup udah rumit. Kalau misalnya kita mikirin negatif dulu, kita nggak bakal pernah memberikan ruang untuk pikiran positif kita. Otomatis semua orang yang lewat mungkin ngomongin tanpa sengaja, kan apa yang mereka lihat bisa aja mereka celutukin. Itu kalau misalnya memang pikiran kita negatif, pasti kemasuk di telinga, masuk ke hati. Dan itu sih menurut gue yang harus dikurangin. Namanya habit mungkin nggak bisa hilang, tapi lebih ke ngurangin sih lebih teman. Lebih ke arah ya coba buat berpikir dari perspektif lain kali ya. Benar. Nah, terus juga balik lagi, kalau dari lu lu kenapa sih pengen ngangkat mental health ini? Kenapa lu pengen ngangkat tema mental health ini buat? Tapi kedepannya bisa jadi bukan mental health doang ya? Bisa jadi. Bisa banyak banget yang bakal diobrolin. Tapi kenapa fokus utamanya tuh kenapa ke mental health dulu deh? Oke, karena menurut gua apa ya, orang yang membahas tentang mental health memang sekarang sudah banyak ada banget. beberapa contoh di Instagram itu. Kalau misalnya kalian mau mau kepo, coba kepoin ibunda.id, itu membahas masalah psikologi.
Anak, ibunda. anak. Oh, oke. Jadi namanya ibunda.id itu sebagai apa ya? Memberikan kesan motherly, keibuan untuk Instagram, Oke. untuk orang bertanya ke DM mereka atau mereka sering membuka sesi. Mereka berarti ini ada adminnya ya? Ada adminnya dan Berarti ada kemungkinan ibunda ini cowok ya? bisa jadi karena mereka berbentuk badan, Iya. badan organisasi. Oke. Dan banyak lagi berkembang sekarang adalah mental health organization, entah itu profit dan non profit. Dan gue menganggap mau mengangkat permasalahan tentang mental health ini karena menurut gue bukan self proclaim, tapi banyak buku yang gue baca mengenai mental health bahwa gue seperti ini, gue nggak purely langsung percaya, tetapi gue merasakan yang namanya anxious, merasakan yang namanya insecure, merasakan yang namanya gimana sih lu jadi anak pertama cowok dan lu cuman punya let's say 2 bersaudara, adek lu cewek, kemudian lu masih let's say ya fact-nya seperti itu sih, faktanya seperti itu. Lu masih luntang umur, lantung ya. lah, luntang lantung nggak jelas, itu memberikan pressure tersendiri buat lu. Dan menurut gua masih harus banyak belajar mengenai mental health sembari gua membuat podcast ini bersama lu, Fik. Gua pengen juga berdiskusi dengan orang-orang di luar sana bahwa gue bukan expert, otomatis gue ingin bercerita dengan orang lain, tetapi terkadang gue nggak punya kesempatan itu karena gue nggak banyak bertemu dengan orang, apalagi gue tipikal yang mood swing parah, gue magernya setengah mati, dan gue punya plan tersendiri, dan yang gue kejar sekarang adalah gue ingin melakukan apa yang gue suka. Gue orangnya bawel tapi mager. Otomatis yang paling gue kepikiran sekarang adalah podcast, dimana gue bisa ngobrol sama lu, terutama Fik, dengan narasumber kita nantinya yang bisa awal kita dari teman-teman malah ya. Benar. Awal dari teman-teman dulu. Yang bisa kita ajak buat ngobrol dan bertukar pikiran. Kemudian dari komentar-komentar dari orang-orang di luar sana yang mendengarkan ini, positif, negatif, itu nggak masalah. Karena kenapa? Gue pribadi, gue pengen belajar. Kalau orang kritik, gue terima. Kalau misalnya ada orang bilang, oh kalian nih ngomong yang nggak bermanfaat dan nggak berguna, oke, terima kasih. Kalau misalnya saya bertanya nggak bermanfaatnya di mana, boleh tolong kasih tahu apa yang bisa menjadi manfaat untuk orang lain. Akan coba kami research, kami teliti, dan gue pengen apa ya, ibarat kata membangun audiens gue sendiri supaya ya gue bisa berkomunikasi secara terbuka dengan orang lain, paling gitu sih. Karena kalau ngomongin hal-hal positif negatif itu perspektif ya. Benar. Perspektif banget, karena simpelnya gini deh. Ada orang yang bilang kalau lu beribadah secara berlebihan itu negatif. Ada yang bilang itu positif. Iya. Ada orang yang bilang kalau lu ketawa berlebihan itu negatif. Ada yang bilang itu positif. Benar. Gitu sih kalau perspektif negatif atau positif. Nah, kalau dari gue sendiri, kenapa gue fokus sama, gue sebenarnya bukan fokus sama mental health sih. Gue lebih fokus ke arah how to reach your happiness aja buat gue. Benar. Buat gue gitu aja, karena Setuju sih. basically buat gue masih belum tahu define buat happiness. Simpelnya gini deh, dan gue sangat tahu gue nggak salah nih ya. Gue nggak menyalahkan ya, tapi di luar sana ada dua tipe orang yang berdamai dengan happiness atau mental health ya. Yang pertama, ketika dia feel insecure. Kita paling simpel insecure dulu deh, karena kalau ngomongin mental health yang lain tuh terlalu rumit lah. Iya. Yang paling banyak yang gue tahu itu ketika lo ngomongin insecure, ada dua tipe manusia yang bakal ngelewatin itu. Satu. Pertama, dia sadar, dua-duanya sadar dia insecure. Yang satu, dia bakal coba gimana cara ngobatinnya. Lalu dia move on. Yang kedua, fuck this shit, I move on. I see. Dan gue punya kenalan orang yang kayak
oke gue kayak gini, gue nggak nyaman dengan semua ini, tapi gue tetap mesti nyampe situ. Dengan semua ini gue tetap mesti nyampe situ. Ada yang dengan semua ini gue mesti bisa ngelesain semuanya baru gue nyampe situ. Oke. Sorry, menurut lu yang paling baik itu yang seperti apa dari dua pilihan tersebut? Kalau yang paling baik sih nggak ada sih menurut gue, karena ketika lu udah nyampe situ semuanya bakal hilang. Oke. Fokus kita ke depan. Ada tipe orang yang mesti lu nggak punya beban baru lu bisa nyampe, atau lu bawa beban lu sampai kelar. Oke. Itu ada dua tipe orang, dan emang balik lagi ke kapasitas dia buat menahan dirinya sejauh apa. Oke. Dan kenapa gue fokus ke happiness, karena gue sendiri hal yang paling berat yang gue alami, yang gue lawan sampai sekarang, comparing yourself to others. Itu hal paling gue benci. Itu berat banget, karena gini sih, gue tumbuhnya itu di lingkungan yang let's say gue selalu punya geng yang isinya orang-orang ganteng, cuy. Susah sih. Gue punya geng yang isinya orang-orang ganteng, orang-orang yang hits, orang-orang yang cewek-cewek juga, nggak yang hits sih, tapi cewek menurut gue punya karakter yang let's say dia cantik lah buat gue. Oke. Gue bertumbuh di lingkungan yang kayak gitu, dan gue berteman dengan orang-orang seperti itu, tapi gue sendiri tidak merasa diri gue good enough for them. Oke. Sampai mungkin kalau ngomongin kayak gini, temen gue udah banyak banget yang mungkin sampai muak, banyak banget yang ngomong kayak you're good enough. Terus ada yang bilang kayak happiness tuh berawal dari diri sendiri. Terus ada yang bilang kayak lu baik kok. Ada yang bilang lu asik kok gitu. Dan mungkin karena gue selalu negative thinking ya. Oke. Ini bukan gara-gara Joker yang ngomong-ngomong kayak dan gue yakin banget pasti banyak yang mikir kayak Joker nih. Kan lagi booming kan. Iya, pasti banyak yang mikir kayak Joker nih. Iya. Ya, Arthur nih gitu. Nggak, ini banget di luar Joker yang gue bilang tadi, gue pengen banget bikin hal-hal kayak gini dari akhir 2018. Oke. Nah, ada banyak orang yang bilang happiness mulai dari dalam, ada orang yang banyak bilang, bahkan gue sempat ngobrol sama orang tua gue tidak menyalahkan ya. Gue sempat ngobrol sama orang tua gue dan beberapa orang, dan baik lagi ini gue nggak menyalahkan, tapi mereka menganggap bahwa sesakit apapun lu, ketika lu berdoa semua kelar. Ngerti gak? Maksud gue bukan semua kelar instantly, tapi kayak pasti ada jalan. Lu mendekatkan diri kepada religi, pasti ada jalan. Lu pasti ada jalan. Dan menurut gue itu bukan hal yang salah kok. Ada orang yang mendapatkan peace-nya dengan itu. Benar. Ada yang enggak. Ada yang atau mungkin belum. Benar. Gitu. Dan bahasa kasarnya sorry itu saya bukannya judging lagi, kalau memang dengan mendekatkan diri kepada agama bisa menyembuhkan apa yang lo rasain sekarang, di apa yang kalian rasakan sekarang, buat apa ada psikiater? Benar. Buat apa ada jurusan psikologi gitu? Itu pemikiran gue sebagai orang awam aja sebenarnya, karena balik lagi itu bukan diri gue bukan seorang psikologi gitu kan. Dan temen gue juga sempat ngomong soal self proclaim. Oke. Gak ada orang yang mengaku kalau dirinya itu punya mental illness. Iya, punya mental illness. Gak ada orang ngaku kalau bahasa kasarnya mungkin merasa gila. Karena dulu kan gitu, kalau lu punya mental illness, rumah lu adalah di rumah sakit jiwa. Benar. Nah, sekarang kalau lu berarti ngomongin mental illness rumah sakit jiwa, bisa gue berani bilang satu gedung kampus sisanya tinggal 20% paling. Iya sih. Semua yang kena mental illness. Satu gedung kampus paling sisanya tinggal waktu lu kuliah kayak di kelas lu bertiga gitu, kayak bikin bimbel. Bisa sepi kayak gitu kan jadi lucu gitu. Benar ya. Nah, di mata gua yang paling simpel adalah sharing. Cara paling simpel adalah sharing. Benar. Setidaknya walaupun lu nggak bisa menyelesaikan masalah lu, ketika lu luapkan sesuatu kepada orang yang lu percaya, itu jauh lebih menenangkan. Benar. Gua punya temen yang cukup unik. Dan dia sama gua, kita berdua punya kelucuan yang sama. Kalau stres, cukup dengan pelukannya. Udah gak sih lo? Kayak jadi tahap, udah itu aja. Udah gitu saya tenang, calm down, baru ngobrol. Gua jarang dihak sih. Ya, ada guling, ada bantal. Bukan itu. Tapi perasaan gimana? Gua baru merasakan pentingnya ada
hak atau kontak fisik dari orang yang kita percaya, contoh orang tua, itu baru gue rasakan setelah kuliah. Karena sebelumnya sebagai anak kecil, sebagai orang yang belum dewasa, pelukan itu kayak apa sih, ngapain peluk sih? Oh, simpelnya gini. Lu SD sampai SMA, lu tinggal bareng orang tua lu. Ketika lu kuliah, lu punya jarak sama orang tua lu. Benar. Ya kan? Akhirnya waktu yang biasanya lu mungkin ketemu orang tua tiap hari, itu bakal kurang. Benar. Dan itu mungkin banyak orang yang dinilai kayak, ini nggak mau pulang, ngapain sih, mendingan gue nongkrong. Benar. Tapi sebenarnya deep down banget, tanpa dia sadar, sebenarnya dia butuh. Benar. Dia butuh, bukan dia mau. Dia butuh, Benar. bukan dia mau. Itu sih menurut gue kalau orang tua. Dan kenapa tadi mengangkat mentalitas, karena ya menurut gue menarik. Dan ya gue berharap dimana bisa ngeris teman-teman di luar sana yang mungkin mau sharing, boleh banget. Tinggal mungkin kalau ini masuk ke media platform yang bisa di komen, gue berharap banget ada yang komen buat mungkin bisa sharing bareng. Atau kita bisa via call juga, mungkin buat ngobrol-ngobrol dulu apa yang bakal dibahas dan lain-lain. Atau kalau misalnya nggak pede bisa email, kita juga mungkin akan post di masing-masing Instagram. Di Instagram itu ada konteks juga, ada email, ada DM, ada platform atau misalnya inbox di mana lu bisa cerita agak banyak. Karena kemarin sempet gua ngepost di story, kemudian ya itu kesalahan gua bahwa di box question and answer itu nggak bisa nulis panjang-panjang. Ya, gue juga ngomongin. Ya, jadi kalau mau bercerita dikasih note aja kalau misalnya nggak mau dipublish namanya, atau misalnya nggak pede dengan namanya ketika dipublish, nggak masalah. Ataupun kalau misalnya kalian cuma mau sharing pun nggak masalah, karena menurut gue feedback dari kalian itu ya bahan pembelajaran kita bersama. Dan lu belajar buat terbuka terhadap diri lu sendiri. Benar, karena ketika kita bisa menerima dan menceritakan menceritakan diri kita kepada orang lain, entah itu orang yang bisa kita percaya atau enggak, ketika kita bercerita keluar, artinya kita menerima diri kita bahwa inilah gue mempresentkan, gue menunjukkan diri gue sebagaimana adanya gue. Dan itu sangat penting buat gue sih. Dan ada loh orang yang sempat cerita sama gue nggak anggap ini penyakit, tapi ini cuma feeling gue doang. Dia cerita yang kayak panjang soal gue takut ini, gue takut itu, gue takut ini, gue takut itu. Tapi udah, gue nggak anggap itu penyakit. Udah gitu aja. Gue anggap itu sebagai sebuah fase. Positif itu. Dia kayak emang mungkin mesti kayak gini, besok juga enggak. Ya. Kalau besok enggak, mungkin lusa enggak. Dia kayak lebih positif tinggi ke depannya. Itu kenapa juga kita ngebahas ini kan. Terus kemarin gue sempat taruh question box di Instagram gue. Gue bikin pertanyaan about mental health. Hal apa sih yang paling mengganggu kenyamananmu? Nah, di sini gue dapat beberapa jawaban yang cukup unik banget. Ada yang sampai ngomong, ini gue nggak tahu ya ini orang bercanda apa enggak, karena ini teman kita juga. Gak bisa tidur nyenyak. Gue juga sempat ngerasain sih. Ketika insecure pasti banyak pikiran. Cuman gue nggak tahu nih, dia kenapa nggak bisa tidur. Yeah. Terus ada yang bercanda juga, mahasiswa di semester 5. Nah, itu gue balas, lo belum nyobain semester 8 bro. Lo belum nyobain berkutat dengan skripsi bro. Benar. Ada yang bercanda juga hutang, tapi hutang cukup terroring juga sih buat gue. Emang ya. Karena kita merasa kenyamanan kita terganggu. Ditagihin. Benar, makanya kalau bisa jangan berhutang ya guys. Terus bengong terus. Itu menurut gue sih lebih ke arah banyak pikiran ya. Benar. Bengong terus kayak terus lu kepikiran macem-macem. Ada juga yang cewek nih, overthinking. Gak sehat juga kan buat mental. Overthinking tuh hal yang buat gue sangat menarik dan sangat relatable. Karena gue paling gak suka kalau gue bakal punya masalah sama orang lain. Benar. Karena overthinking menurut gue adalah masalah yang belum terjadi, tapi kita merasa bersalah kalau seandainya itu terjadi. Berspekulasinya kejauhan. Benar. Jadi ya kalau gue pribadi, gue merasa bahwa oke, masalah ini belum terjadi. Gue berdoa supaya nggak terjadi. Kemudian gimana caranya gue menghindari masalah itu? Contoh, kita mau melakukan sesuatu yang menurut kita nanti efeknya bakal negatif. Jangan dilakukan. Kalau misalnya lu terlanjur melakukan, ya sudah, simple.
take the consequences, simple. Karena apa yang kita pilih pasti ada consequences-nya. Kalau buat overthinking tadi gue udah punya temen yang pengen banget kita ajak ngobrol soal overthinking sih. Dia ngerasa diri dia goblok banget buat menghadapi hal itu. Dan mungkin next time bakal kita coba undang ke sini sih kalau overthinking. Karena gue sendiri overthinking sih yang gue alamin gini sih. Lu mungkin nggak tahu lu pernah ngalamin apa yang soal lu bilang kejadian belum terjadi tapi udah kita pikirin. Gue pernah ngalamin dimana gue take a decision. Oke. Let's say gini, gue nggak pernah berani nembak cewek sampai detik ini karena gue takut ditolak. Oke. Karena yang dulu yang gue bilang tadi itu pengen cowok ganteng gitu. Oke. Gue nggak pernah berani nembak cewek karena takut ditolak, dan gue overthinking dimana kalau gue ngomong kayak gini ke dia, apakah dia merasa gue bakal suka sama dia? Oke. Gue nggak mau sampai orang itu tahu kalau gue suka sama dia. Gitu. Dan itu balik ke trust lagi sih menurut gue. Itu hasilnya overthinking yang cukup kacau sih. Terus ada nih sampai ada 4 box. Ntar mata gue mulai minus. Wah, suwir cuy. Terus dia kayak nyaman di circle yang isinya ada cowok sendiri tapi ngerasa dilihat orang bucin. Padahal emang nyamannya di situ. Jadi apa gua ngerasa ngejauh aja atau gimana gitu. Dia lebih ke arah Jadi nongkrongnya semuanya cewek? enggak, dia cewek. Dia cewek? Dia nongkrong sama tongkrongan cowoknya. Oke. Ya lu tau lah siapa. Terus? Dia ngerasa kalau apa yang bakal kita, ini kan teman kita juga nih. Apa yang kita pikirin terhadap dia. Oh. Gitu. Dia ngerasa apa kita berpikir bahwa dia bucin atau apapun itu sih. Oke. Ntar bagian itu kalau yang gue ngomong kita temen dia dikat aja ya. Boleh. Bakal lebih enak. Nggak tahu sih. Terus ada borderline personalities disorder. Ntar gue ada screenshotnya, ntar gue cek lagi. Terus ada yang bilang tesis nggak kelar, butuh penyemangat. Ya coba dicari pacar aja, mungkin bisa nyemangatin. Tesis itu salah satu pressure paling berat. Lagi ngalamin? Buat gua. Jujur buat gua. Karena Iya. menurut gua itu adalah kewajiban kita terakhir kepada orang tua. Pertama jawaban terakhir. Benar, karena kita udah dikuliahin, kita dibiayain Sampai ujung tanduk nih ya. Ya, mohon maaf ya kalau misalnya ada yang bisa membiayakan diri sendiri, tapi gua pribadi gua masih dibiayain. Tapi justru kalau biayain diri sendiri kesadarannya lebih tinggi nggak sih menurut lu? Benar. Makanya lebih kepada pasti mereka tahu kewajiban mereka dan tanggung jawab mereka. Kemudian gue merasa pressure itu sangat besar dan gue merasakan sekali bahwa nggak mudah dalam mengerjakan. Oke, skripsi mungkin ada beberapa orang bilang, oh ya gampang lu tinggal gini-gini apa segala macam. Tetapi pressure-nya lebih kepada kayak gue menerima bahwa diri gue takut. Gue takut untuk mengerjakan sesuatu di mana yang kewajibannya gede. Contoh ini kewajiban terakhir gue kepada orang tua. Setelah ini gue mau kerja apapun, gue mau ngelakuin apapun, pasti didukung sama orang tua. Ibarat kata seperti itu. Tapi karena gue takut, akhirnya itu mengganggu kinerja gue dalam mengerjakan skripsi. Dimana itu nggak boleh. Lu percaya banget ya? Kan gue skripsi semester kemarin nih. Gue sampai nelfon orang tua, gue sampai nelfon kakak gue sih. Kak, Pah, Mah, sorry ya kalau tapi nggak bisa lulus tahun ini. Kayaknya nggak bisa lulus tahun ini. Gue udah sepesimis itu. Gue udah sampai kayak anjing nggak bisa lulus nih, ini nggak bisa anjing. Pembimbing gue begini, anjing nggak bisa ini. Gue sampai hari hasidang, gue nelfon setelah gue tahu siapa pengunci gue nelfon kakak gue, Kak, pengunci topik ini, kayaknya nggak bisa lulus tahun ini. Tapi di situ mungkin kayak lo udah mengikhlaskan sesuatu. akhirnya ada jalan. Iya, ada kayak oh ya udah gitu aja lah. I see. Tapi gue sampai se-hopeless itu karena gue ngerasa kayak kapabilitas gue nggak setinggi itu. Balik lagi karena lu nggak percaya sama diri lu sendiri. Benar. Terus tadi udah soal tesis. Ini ada yang bilang banyak banget. Ini bukan karena joker ya. Tapi gue ngerasa ada yang beda dalam diri gue sendiri. Di sini bahasa Inggris gue translatein aja. Oke. Terus dia bilang maybe I'm a schizo. Menurut seorang teman. Nah ini bukannya kita mau mengoffense dia, atau mengattack dia, tapi lebih kepada menyadarkan bahwa ketika orang punya mental illness, mereka tidak memproklaim bahwa oke, gue spesifik mental illness gue ini. Karena mental illness itu muncul secara tiba-tiba dan kita bahkan nggak sadar. Jadi
bukannya gue bilang bahwa dia salah atau dia tidak mengetahui diri dia, tapi lebih kepada coba dicek lagi. Karena semakin lu memberi energi bahwa lu percaya, oh gue skizo, Itu makin makin mendorong diri lu akan ke situ. ke arah situ, dan itu berbahaya. Iya sih. Tapi kalau memang ternyata Anda iya, well, buat gue simpelnya kalau gue nggak tahu ya, gue nggak pernah jadi gitu ya. Kan skizo setahu gue itu lu lebih karena nggak bisa bedain antara Reality dan fantasi yang lu pikirkan lah. Ya. Menurut gue sih lebih ke arah kalau di situ lebih find inner peace sih. Kalau kata Kung Fu Panda mah. Gimana caranya lu bisa naruh tetesan air hujan ke atas daun? Maksud gue kayak lu find inner peace di mana how to deal with yourself. Benar. Bagaimana kita menerima diri kita. Karena emang kalau simpelnya menurut gue pribadi skizo itu berawal dari ekspektasi ya. Benar. Ekspektasi lu kemana? Kita mau seperti ini, kita mau seperti ini. Realitanya nggak ada. Benar. Tapi akhirnya karena lu ekspektasi lu ketinggian, lu melihat ekspektasi lu sebagai sebuah hal yang nyata. Benar. Dan kita berusaha untuk itu terjadi. Ya gitu sih. Terus ada yang merasa nggak cukup baik untuk apapun, siapapun, sampai overthinking terus. Itu bahaya. Rumit deh. Benar. Karena gue relate dalam artian gue pernah merasa tidak berguna buat siapapun itu. Gue pernah di hubungan yang toksik di mana gue nggak berguna buat cewek gue. Merasa tidak berguna. Benar, merasa tidak berguna. Kemudian di orang tua gue merasa tidak berguna karena gue tidak memberikan kontribusi sebagai seorang anak pertama, kakak cowok kepada adik juga. Karena jujur gue bukan tipikal orang yang perhatian banget. Tapi gue lebih kepada melakukan sesuatu itu intentionnya, tujuannya adalah untuk kepentingan keluarga gue terutama. Tetapi kadang orang tidak bisa membaca itu. Kemudian gue agak bingung untuk deal dengan hal seperti itu gitu. Kalau soal ini sih, gue sempat ngomong sama dia sih. Gue pun merasakan hal itu. Tapi ada satu orang yang cukup sering banget ngebacotin gue, dan orang yang cukup gue percaya. Lu mau melihat diri lu sebagai apa? Benar. Yang dia ngomong sama gue sih simpelnya gini doang, kayak anak Jakarta Selatan nih. Okay. Yang dia ngomongin ke gue itu intinya, lu emang gak bakal pernah cukup buat siapapun. Cukup buat diri lu dulu aja. That's tapi itu emang susah, gue akan itu emang susah. That's the word, tapi emang itu susah. Gue akuin. Next nih, ada yang insecure, anxious mulu, nggak bisa berhenti sampai ke bawah ke jantung. Well, apa-apa ke bawah pikiran. Itu overthinking sih. Overthinking. Anxious Dan kalau misalnya mulai ke arah jantung, itu lebih ke panic disorder bisa, karena beberapa temen gue merasakan. Panic attack. Benar. Ketika mereka anxious atau insecure, mereka panik. Mereka nggak bisa mengatur perasaan mereka, akhirnya dada itu terasa ditekan. Tensi darahnya yang naik. Benar. Terasa ditekan berat banget, akhirnya mereka melakukan sesuatu yang ngedistract mereka. Contoh teman gue mendengarkan lagu yang dia suka. Secara tiba-tiba dia minta semua orang jangan ngomong sama dia, tetapi dia mendengarkan lagu untuk menjaga panic attack dia. Dan gue di saat itu gue bingung, ini orang kenapa gitu. Tapi akhirnya gue belajar bahwa setiap orang punya their own way, cara mereka sendiri untuk menyelesaikan self-healing. Nah, nextnya adalah jangan sampai itu membahayakan diri, karena ketika misalnya kita panic attack dan orang tidak tahu bahwa kita panic attack, contoh bisa sampai epilepsi yang paling parah, itu coba cari penangkalnya, karena atau enggak jangan sendiri, karena ada beberapa temen gue ya, mereka bisa sampai epilepsi, sampai mulut mereka berbusa, dan itu penanganannya adalah gigi mereka jangan sampai kena langsung. Jadi harus dikasih kain, kemudian coba dibuka mulutnya supaya dia ada gag reaction, kayak mau muntah, supaya mereka sadar. Karena pada saat itu mereka epilepsi dan insecure parah. Berarti dari mental bisa ngaruh ke fisik juga ya berarti? Pasti. Terus ada yang bercanda sih, galau nih kak, dari teman gue yang sering bikin galau cewek. Terus 2 terakhir, 3 sih,
insecurity, anxiety, mood swing. Kayak Itu- mood swing itu basic, itu kayak basic banget, tapi itu paling parah sih buat gue. Ada beberapa hal sih buat mood swing. Cuman yang gua pribadi nggak bisa tangkal ya mood swing. Ketika ada sesuatu kata-kata orang yang nge-attack lu atau misalnya lu lagi nggak mood terhadap sesuatu, itu ngerubah mood. Dan karena orang bilang lu jangan baper lah, kita juga nggak pengen kayak gitu, tapi masalahnya di saat itu ya kita merasa seperti itu dan kita nggak bisa menutupi itu secara cepat gitu. Paling seperti itu sih. Ini ada juga yang ini lewat DM nih. Gua suka tiba-tiba mental breakdown sendiri terus nangis sendiri. Dia mengatakan bahwa gua depresi. Ini sih yang gue bilang tadi sih, support sih menurut gue. Karena yang gue rasain ya, gue bisa ngelewatin hal-hal goblok kayak dulu. Itu supportnya kencang banget sih dari teman-teman, Benar sih. either teman dekat atau teman jauh ya. Iya. Masih ada kan campurannya jadinya. Nggak apa-apa. Kan jadi nggak jelas rasanya. Terus gue tanya penyebabnya apa, dia ngejelasin beberapa penyebabnya yang menurut dia. Depresi itu yang gue lihat gimana ya? Kalau ngomongin depresi udah berat sih, karena dari gue zaman SMP dan itu emang kayak umum di film juga gak sih? Iya sih. Gue berani bilang, menurut gue pribadi 80% atau sekitar 60%, 70-80% itu kejadian orang self-harming berawal dari movie. Mereka terinspirasi dari itu berarti menurut lo? Simpelnya gini, lu tau kan di film ada beberapa film yang adegannya dia motong tangan gitu kan. Benar. Menurut lu apakah anak umur 12 tahun bakal tahu hal itu tanpa dia nonton film? Sorry, kalau gue pribadi adalah ketika gue self harm, ini gue bukan apa ya mengemphasize kalian harus kayak gini ya. Oke. Tapi lebih kepada ini pengetahuan buat kita bersama. Ada beberapa orang di luar sana merasa bahwa kalau self harm ada rasa sakit yang mereka terima, itu mereka satisfy Menutupi rasa sakit yang di dalam. karena mereka merasa tidak berguna. Oke. Mereka memberikan punishment kepada diri mereka sendiri. Oh, iya. Dan rasa sakit itu menjadi ya satisfying feeling buat mereka pribadi gitu. Tapi balik lagi yang gue bilang tadi, dari mana inspirasi lu sampai lu tahu soal self harm? Kalau gue pribadi, gue nggak pernah nonton, tapi gue merasakan itu ketika gue nggak mengemphasize ya, jangan lakukan itu guys. Tapi ketika gue merasakan itu, gue puas. Tapi kalau orang lain, gue nggak tahu. Bisa saja. Soalnya gue lihat kayak, let's say paling simpelnya cutting gak sih? Haha, itu yang paling basic. Itu paling basic, yang dekat urat nadi biasanya. Benar. Karena simpelnya pemikiran gue yang standarnya gue mikirnya kayak, lu tahu dari mana sih lu mesti? Kenapa harus gitu gitu? Ya kenapa lu mesti motong tangan gitu? Kalau bukan dari hal yang pernah lu lihat, lu bisa kok self harm mungkin kayak nabok kepala, nyubit diri sendiri atau apapun itu. Benar. Gitu. Jadi menurut gue sih seperti itu. Tapi kalau emang ternyata memang ada hal lain ya bisa jadi juga. Terus ada yang mana sih? Kok hilang? Kok nggak ada anjing hilang goblok. Ada yang wah udah panjang chatnya ternyata. Banyak sih yang mau dibahas, cuman harus ada narasumber atau orangnya langsung. Kalau misalnya memang dia bersedia, Dia ngomong nggak bisa diekspresikan. Nah. mungkin lebih tepatnya bingung kali. Terus gue cuma bilang kayak do something tuh kayak kalau lu nggak bisa ekspresiin, let's say dari omongan lo atau apa, do something. Dari mungkin bahasa orangnya karya lu. Ya. Dia bilang gue nulis. Gitu. Dan menurut gue salah satu bukan obat ya, salah satu hal yang bisa lu lakuin ketika lu nggak tahu mesti ngapain, karena lu mungkin lu panik, terus lu mungkin lu merasa ada yang aneh sama diri lu sendiri. Mungkin salah satu yang bisa lu lakuin adalah lu salurin. Distraction, Iya. melakukan sesuatu yang lu suka. Karena kalau ngomongin mental illness yang gue tahu nih ya, depression, orang depresi itu orang yang paling
bisa dibilang nih kata internet, Hah? orang depresi itu orang yang paling biasa. Dalam artian semua orang bisa depresi. Ya, maksud gue bukan biasa, maksud gini loh. Ekspresinya tidak menunjukkan kalau dia depresi. Kita bisa tutupin. I see. Ini gue bukannya gue ngambil contoh paling umum atau apapun, tapi yang gue sempat ikutin juga Chester Bennington. Oke, I see. Ya. I see. Gue bukannya gue bilang apa, tapi itu salah satu yang gue ikutin. Oke. Gitu. Karena Sully gue gak ikutin. Lalu dulu ada siapa sih gue lupa yang main Jumanji cowoknya yang jadi Alan. Robbie Williams. Ya dia juga bunuh diri kan, suicide. Yes. Suicide Robbie juga, Williams. Ya. Terus Depression. pokoknya orang-orang yang let's say kalau kata Joker put on a happy face. I see. Ya itu mungkin aja dalamnya sakit mungkin. Tapi dia mungkin menurut gue tidak mencoba untuk menularkan sakitnya kepada orang lain. Dia bertahan dan menutupi itu. Mungkin ya, gue juga nggak tahu karena tragedi yang paling gue ingat Chester Bennington. Kenapa? Karena itu seingat gue tuh gue lagi on trip kemana gitu. Gue lagi dalam perjalanan kemana, kabarnya itu. Jadi dia yang gue ikutin sih. Dan emang gue ngikutin di album terakhirnya itu semua cerita sih itu. Itu album itu sebuah cerita album terakhirnya itu kalau lo ngikutin. Terus tadi ada yang ngomong nih, post traumatic stress disorder. Post traumatic Stress disorder. Penjelasannya dari Google, gangguan yang ditandai dengan kegagalan untuk pulih setelah mengalami atau menyaksikan peristiwa yang mengerikan. I see. Kondisi ini bisa berlangsung berbulan-bulan atau bertahun-tahun dan pemicu dapat membawa kembali kenangan, trauma, serta reaksi emosional dan fisik yang intens. I see. Contohnya gimana sih Pak? Lebih kepada gue nggak mau self proclaim, gue nggak mau klaim bahwa gue pernah ngalamin itu, tetapi dulu sempat ada kejadian di mana gue melihat dengan mata kepala sendiri kecelakaan di depan gue yang melibatkan teman gue dan sebuah truk pasir. Meninggal nggak? Ya, sorry to say, dia juga meninggal. Oke. Nggak bisa bertahan karena ya seperti itulah, karena kejadiannya cukup parah dan itu membuat trauma tersendiri buat gua, di mana seumur hidup gua nggak pernah melihat orang meninggal depan gua. Wow. Dengan cara se ekstrim itu. Kemudian gua nggak tahu harus ngelakuin apa. Dan di saat itu terjadi kemacetan yang harusnya ambulan bisa lewat, tetapi delay. Dan gue pada saat itu gue berharap dia bisa selamat, tetapi secara logika dia nggak bisa selamat dan gue menyalahkan diri gue akhirnya. Bahwa kenapa gue nggak ngelakuin ini, kenapa gue nggak bantu dia, kenapa gue nggak ini dan itu. Di momen dimana mungkin lo merasa lo bisa do something. Benar. Dan ketika itu sudah lewat, itu berasa, dan mungkin gue nggak tahu apakah ini post traumatik atau apa, tetapi yang gue rasakan adalah gue menyesal dengan diri gue. Akhirnya gue merasa tidak berguna pada saat itu, dan yang mengakibatkan teman gue menjadi nggak bisa bertahan. Tapi gini, lucunya lagi, generasi atas yang gue tahu dari obrolan gue sama orang tua gue, mereka tidak terlalu concern terhadap mental illness, tapi mereka percaya terhadap trauma. I see. Dan itu gue baru ngobrol sama nyokap gue dari siang. I see. Mereka nggak terlalu concern sama mental illness, tapi mereka percaya terhadap trauma. Karena tahun ini kebetulan gue kecelakaan 2 kali. Waduh. Tahun ini gue kecelakaan 2 kali. Mobil pertama gue ringsek habis, mobil gue kedua masih bisa diservis, tapi bebannya itu kayak mental. Bukan, ya mungkin mental sih, tapi kayak lebih ke feeling nggak enak banget sama orang tua terutama kan ngebebanin. Terus apalagi sih kayak gue ngelewatin, apalagi kecelakaan gue kedua ini tuh dekat banget sama tempat tinggal. Benar. Itu kayak tiap lewat situ tuh nggak enak banget, nggak enaknya parah. Masih berasa ya perasaan? Masih berasa nggak enak banget, dan itu karena kecerobohan yang sangat bodoh aja menurut gue. I see. Jadi kalau post traumatic mungkin menurut gue sih karena lo ngerasa bersalah kali ya. Karena nggak bisa melakukan sesuatu yang harusnya lo lakukan pada saat itu. Lo ngerasa bersalah. Walaupun mungkin beberapa momen itu sebenarnya bukan tanggung jawab lo. Benar.
Terus ada yang tadi yang borderline personality disorder. Ini gue lebih ke arah gejalanya sih yang gue pelajarin. Gejala termasuk ketidakstabilan emosional, perasaan tidak berharga, tidak aman, impulsif, dan hubungan sosial terganggu. Orang mungkin bakal merasakan iritabilitas, isolasi sosial, kehilangan pengendalian, menyakiti diri sendiri, perilaku antisosial, perilaku berisiko, perilaku impulsif, kompulsif, mulai melukai diri sendiri atau sikap tidak ramah. Terus suasana hatinya biasanya bakal gelisah, sedih, gak puas, marah, terus moody, feeling guilty, atau feeling lonely. Secara psikologiknya, dia bakal yang namanya depresi, grandiositas, gue belum tahu apaan. Nggak tahu gua. Narsisme atau pencitraan diri yang terdistorsi. Oke. Juga umumnya keinginan bunuh diri. I see. Karena yang gue lihat sih, untungnya nih ya, walaupun mungkin gue ngerasa insecure, gue ngerasa nggak nyaman, gue ngerasa apa, tapi gue belum pernah di titik sampai gue pengen coba bunuh diri sih. Itu bagus. Karena di luar semua hal-hal yang menurut gue berhubungan dengan mental, untungnya gue tipe orang yang cukup logik juga. Masih Untungnya berpikir secara logika. ya, untungnya gue masih bisa coba buat seimbangin. Dan emang secara logik gue selalu berpikir kalau gue tengah-tengah dari dua orang yang tadi gue cerita di awal. Orang yang ngumpulin semua, nyelesain semua nyampe tujuan, atau orang yang bawa semuanya ke tujuan. Gue di tengah-tengah, itulah kenapa gue gak pernah nyampe tuh. Gue tengah-tengah di mana ini gue kelarin apa gue bawa ya? Libra cuy, Libra. Iya sih. Libra cuy, Libra. Ini mesti gue selesain apa gue bawa ya? Kalau gue bawa anjing kepikiran. Kalau gue selesain kapan gue nyampenya? Tapi akhirnya gak nyampe-nyampe. Gitu. Kalau gua tipikal yang moody. Jadi tadi pas bahas tentang borderline disorder, bukannya gua self proclaim gua gitu ya. Tapi gua merasa ya itu kesepian. Gua merasa gua nggak bisa ngatur perasaan gua. Yang orang lain bilang kayak ngapain lu rasain? Ya udah, simple aja. Tapi kalau misalnya di tubuh gua belum menjadi diri gua juga nggak mau seperti itu. Tapi pemikiran gua itu berkata lain, gua mau harus apa. Tapi buat teman-teman di luar sana, kalau kita ngomongin moody, jangan langsung self proclaim karena ada kemungkinan juga dari kurang tidur. Benar, karena dari kurang tidur atau kita kecapean, jam tidur kita kurang, dari makanan pun kita bisa menjadi moody. Contoh, gula yang terlalu banyak itu bisa hype. Benar, hype, tapi setelah itu lu jadi moody, lu jadi mager. Oh iya. Benar. Gue baru tahu sih kalau yang bagian ada efek basiannya. Iya, karena kalau misalnya kita berbicara mengenai penyakit yang ditimbulkan oleh gula, contoh diabetes, itu efeknya adalah kita mager, haus yang berlebihan, dan itu udah mulai bahaya. Lebih kepada makanan yang harus kita jaga, kemudian pola tidur yang baik sih kalau untuk moody ya. Jadi harus diteliti atau dicari lebih dalam lagi kenapa bisa moodyan. Dan anxiety itu sendiri bisa jadi karena dari pikiran lu di luar mental ya. Karena pikiran lu kayak membuat mindset di mana lu nggak merasa nyaman. Benar. Contoh simpelnya, let's say itu berawal dari overthinking sih, itu ke mental juga sih. Tapi di mata gua ada beberapa hal yang sebenarnya lu nggak. Iya. Tetapi lu percaya. Iya, lu dan percaya. Ketika lu percaya itu terjadi. Benar. Gitu. Jadi harus hati-hati sih lebih tepatnya. Dan masalah-masalah kayak gitu umum sih. Karena ada salah satu vlog dari salah satu influencer di Indonesia ya. Dia memproklaim bahwa dia mengalami mental illness. Terus dia butuh beberapa tahun buat clear semua itu. Well, I mean, dia nih yang kayak wake up call buat beberapa orang. Menurut gue dia juga salah satu wake up call buat beberapa orang di mana mental illness itu penting gitu. Dan di luar negeri kan mungkin gue cuma tahu di film tapi gue gak tahu aslinya ya. Gue nonton dari salah satunya Joker. Lalu ada di A Star Is Born. Lalu ada di film lain juga di mana ada psikiater yang emang lu bisa sharing setiap waktu. Split ya. And terus dari Split itu ke Mr. Glass pun seperti itu. Benar. Ada orang yang emang bisa membantu lu. Itu yang gue pelajarin dari Mr. Glass. Lu percaya kalau
diri lu itu, lu udah nonton Mr. Glass tapi? Mr. Glass sudah nonton. Ada orang yang berusaha melogikakan suatu hal yang illogical. Ngerti kan? Ngerti. Dan itu ditanemin ke otaknya dia. You're not special, you're just lucky at that time. Ya. Ya sih. Dan ada kemungkinan itu betul. Benar. Ada kemungkinan lu nggak sakit secara mental, Ah. tapi lu merasa lu sakit di mental lu. Yes. Otak lu merangsang ke bagian tertentu buat ngaku kalau diri lu tuh sakit secara mental. Benar. Padahal enggak. Yes. Gitu. Jadi sebenarnya lebih ke arah kalau emang lu ngerasa, coba lebih di reset lagi aja. Kalau gua sendiri kenapa gua merasa, karena itu andai kata itu bukan masalah mental gua, berarti masalah pemikiran gua. Benar. Gitu. Mindset gua. Dan itu cukup dalam sih buat gua, karena ya itu gua mesti benar-benar cari banyak banget distraction selama ini. Gak tau sih kalau buat lo ya, tapi dari situ gua belajar yang paling gua pelajarin adalah deal with it. Jangan compare dulu. Benar. Jangan compare sama orang lain. Lu jalanin aja yang menurut lu benar sekarang. Fokus pada diri sendiri sih. Karena sebenarnya nggak bagus juga kalau ketika lu terlalu berbincang mengenai hal itu, karena nggak bakal ketemu solusinya juga ketika lu nggak berbincang dengan expert. Tapi just in case lu nggak mau ngomongin soal expert, ya just share it aja with someone you know aja. Gitu sih. Kalau dari lu gimana deh? Kalau dari gua sih ya, kalau orang punya defense mechanism beda-beda. Kalau dari Taufik sendiri adalah dimana lu cari distraction. Tapi kalau gua lebih kepada isolation, dimana gua butuh me time. Gue butuh waktu untuk diri gue sendiri untuk melakukan atau beristirahat, merecharge diri sendiri. Dan untuk orang lain itu juga berbeda. Jadi makanya pentingnya kita mengetahui diri kita seperti apa, cara kita recharge, cara kita mengisi kembali lagi energi mental kita seperti apa, itu harus dicari tahu. Karena itu sangat penting untuk kita bisa ibarat kata menghadapi let's say bukan mental illness, tetapi ada issue yang kita rasakan terhadap perasaan dan pemikiran kita, itu bergantung pada mental energi kita. Seberapa banyak kita bisa mendapatkan mental energi itu dari kita beristirahat, tidur yang cukup, berolahraga, dari makanan dan lain-lain. Paling seperti itu sih. Ya mungkin buat bagian pertama itu dulu aja kali ya. Perkenalannya kepanjangan juga kan. Buat kedepannya sih mungkin ya, gue berharapnya sih bisa ngundang orang buat ngobrol. Amin. Gue pengennya kayak adalah orang yang bisa kita korek-korek lucu. Terus mungkin bakal ada bahasan-bahasan juga kayak mengenai introvert extrovert. Benar. Itu juga cukup berpengaruh terhadap pola pikir lo. Personality masing-masing. Terus juga ada gue bukannya pengen ngomong jadi eksplisit ya. Tapi itu mental lu bakal berpengaruh juga dari apa yang lo tonton. Benar. Dan di sini notabene gue ngomongin pornografi. Simpelnya di situ. Dan mungkin dari segi religi juga bisa dibahas juga dan lain-lainnya. Banyak. Tapi buat sementara sih itu dulu aja. Ya, paling cukup sampai di sini. Kalau misalnya ada yang mau berkomentar atau mau nge-DM kita atau nge-email, boleh banget. Bisa via Instagram atau misalnya nanti ada platform yang kita upload ke situ, bisa komen aja atau private chat. Paling enak di email dulu sih. Benar. Sama DM kan nanti. Benar. Dan kalau misalnya ada masukan atau kritik atau saran, bisa di komen juga, dikasihkan ke kita. Supaya itu juga jadi bahan untuk kita berkembang ke depannya. Kemudian kalau misalnya ada salah-salah kata atau ada kata-kata yang mungkin di luar sana ada anak psikologi yang merasa kita ngaco. Benar, itu bisa dikoreksi aja. Jadi next kita rekam, kita bisa mengkoreksi itu bahwa ternyata kita salah menyebutkan itu. Dan itu akan menjadi bahan pembelajaran buat kita sih. Iya, paling itu dulu sih. Oke, terima kasih. See you next time di mungkin bacotan-bacotan selanjutnya ya. Yes, benar.
Oke, kalau gitu sampai di sini aja. Oke. Thank you. Terima kasih udah dengerin.